Ya, dan kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Gedung Capitol di Washington DC. Selamat malam waktu Amerika, Virgi. Selamat pagi waktu Indonesia, rekan-rekan. Baik, Virgi, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pemakzulan Presiden Donald Trump? Ya, baru saja tadi DPR Amerika Serikat ini memakzulkan Trump dengan voting atau pemungutan suara terhadap anggota DPR ya. 232 anggota DPR menyatakan mereka memakzulkan Trump lewat pasal pemakzulan dengan tuduhan inciting insurrection atau menghasut pemberontakan yang terjadi pada 6 Januari. Yang menarik dari pemakzulan kali ini adalah jika sebelumnya pemakzulan Trump yang pertama itu tidak didukung sama sekali oleh Partai Republik, jadi partai pendukung Trump itu tidak mendukung pemakzulannya yang pertama, tapi kali ini ada 10 anggota DPR dari Partai Republik yang juga mendukung atau menyatakan setuju dengan pemakzulan terhadap Presiden petahana Donald Trump yang saat ini punya 7 hari sebelum ia digantikan oleh Presiden Joe Biden yang secara resmi pada tanggal 6 Januari lalu diputuskan sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Rekan-rekan. Virgi, selain itu bagaimana tanggapan dari Presiden Trump dan juga Presiden terpilih Joe Biden atas terkait pemakzulan tersebut? Ya, dari Presiden Trump sendiri memang dia dalam beberapa hari belakangan, terutama setelah tanggal 6 Januari atau kericuhan 6 Januari itu sangat menghindari tampilan di publik ya. Media sosial dia juga di-ban oleh sejumlah raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Twitter, lalu Facebook, juga YouTube kemarin melancarkan ban atau pelarangan terhadap konten yang dinaikkan oleh Presiden Trump, sehingga ini tidak menempatkan diri Trump menjadi tidak punya platform untuk menyampaikan hal-hal yang biasanya ia sampaikan lewat platform media sosial tersebut. Namun dalam kunjungannya di Texas kemarin, dia sempat menyatakan bahwa ia ingin adanya transisi mulus pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya dan ia tidak menginginkan adanya protes yang berakhir ricuh di Amerika Serikat. Sementara dari Joe Biden sendiri, ketika ditanya soal pemakzulan, dia menyampaikan bahwa ia akan menyerahkan keputusan itu terhadap Kongres Amerika Serikat dan tidak akan turut campur dalam hal tersebut. Namun setelah adanya ketika hari ini dilakukan pemungutan suara terhadap pasal pemakzulan tersebut, Joe Biden sempat memberikan pernyataan bahwa Senat Amerika Serikat akan bekerja separuh hari fokus terhadap konfirmasi kabinet menteri yang dipilih olehnya, lalu separuh hari itu fokus pada bagaimana caranya Senat itu meloloskan paket bantuan COVID-19 kepada warga Amerika, dan yang sisanya itu baru akan melakukan berfokus pada pemakzulan Donald Trump. Rekan-rekan. Baik, Virgi, lalu bagaimana dengan kondisi keamanan atau kondisi sekarang di Washington DC sendiri? Akankah kericuhan pekan lalu ini mempengaruhi inaugurasi dari Joe Biden? Ya, jika Anda lihat di belakang saya saat ini, biasanya saya bisa mendekat ke Capitol Hill, ke gedung Capitol atau gedung Kongres Amerika Serikat itu sangat dekat. Jadi kita bisa mendekat sekitar 100 meteran di daerah Capitol, gedung Capitol. Tapi saat ini daerah atau perimeter yang dibarikade oleh Garda Nasional itu semakin menjauh ya. Jadi ini sekitar 300-an meter. Lalu juga di belakang saya itu ada Garda Nasional yang berjaga-jaga dengan barisan yang cukup dirapatkan. Dan dari informasi yang saya dapatkan ada sekitar 10.000 Garda Nasional yang diaktifkan sejak tanggal 6 Januari lalu. Akhir pekan ini akan ditambahkan lagi 5.000 Garda Nasional dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Dan dari informasi yang disampaikan oleh Departemen Kepolisian Washington DC, mereka menyatakan bahwa pada tanggal inaugurasi atau pada pelaksanaan upacara pelantikan Joe Biden nanti akan ada 20.000 Garda Nasional yang akan diaktifkan untuk menjaga keadaan Washington DC. Untuk upacara pelantikannya sendiri nanti akan berfokus atau diadakan secara virtual. Jika biasanya kita melihat ada 200-an ribu undangan yang dibagikan kepada warga untuk menghadiri acara pelantikan presiden, tapi untuk yang kali ini untuk mencegah penyebaran COVID juga, undangan dibatasi hingga 1.000 orang saja, di mana itu adalah close circle atau
lingkaran dekat terutama bagi Kongres Amerika Serikat untuk menghadiri upacara pelantikan Joe Biden. Joe Biden sendiri juga menghimbau agar warga Amerika Serikat itu lebih banyak tinggal di rumah saja, terutama untuk menghindari penyebaran virus corona dan juga adanya rumor terkait dengan demonstrasi kedua atau round kedua yang diisukan akan dilakukan oleh pendukung Trump 3 hari sebelum upacara pelantikan Joe Biden nanti. Rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Stay safe, stay healthy.